Halo, saya Dr. Julian dan saya seorang psikiater. Pernahkah kamu merasa kosong, kehilangan minat pada hal-hal yang dulu biasanya menyenangkan? Atau rasanya lelah tanpa alasan untuk waktu yang cukup lama? Kalau itu terjadi, mungkin itu bukan sekedar mager. Bisa jadi itu menjadi tanda dari depresi. Depresi bukan hanya sedih yang berlebihan. Depresi adalah kondisi kesehatan mental yang nyata yang bisa mengurangi fungsi sehari-hari dan menjadi salah satu penyebab beban penyakit terbesar di dunia. Menurut data dari WHO, lebih dari 300 juta orang hidup di dunia dengan depresi. Di Indonesia sendiri diperkirakan sekitar 6% penduduk mengalami depresi dalam 1 tahun terakhir. Namun sayangnya, bahkan di negara maju sekalipun, hanya 1 dari 3 orang dengan gangguan depresi yang mendapatkan penanganan yang adekuat. Karena sebagian besar dari mereka tidak menyadari bahwa yang mereka alami adalah gangguan depresi. Karena gejalanya seringkali disalahartikan sebagai kelelahan, stres, atau sekedar sedih yang biasa. Jadi apa sih yang berbeda antara sedih dengan depresi? Sedih adalah reaksi emosional normal terhadap kehilangan, kekecewaan, atau situasi yang sulit. Biasanya ada penyebab yang jelas, contohnya kehilangan orang yang disayang, gagal ujian, atau masalah-masalah pekerjaan. Dan biasanya bersifat sementara. Sedangkan depresi adalah gangguan suasana hati yang secara klinis mengganggu pikiran, perasaan, dan perilaku. Dan biasanya tidak ada pemicu yang jelas dan bisa berlangsung lebih dari 2 minggu. Pada gangguan depresi juga ada hilang minat, kurangnya energi, bahkan untuk hal-hal yang biasanya belum menyenangkan, bisa jadi tidak menyenangkan lagi. Gejala fisik pun bisa muncul, misalnya gangguan tidur, gangguan makan, dan seringkali ada nyeri tanpa penyebab yang jelas. Maka dari itu, depresi membutuhkan penanganan lebih lanjut dari seorang profesional. Tapi ada juga yang bisa kamu lakukan di rumah. Berikut 5 langkah nyata yang bisa kamu mulai dari hari ini. Pertama, kenali dan akui perasaanmu. Yang kedua, bangun lifestyle yang lebih baik. Misalnya olahraga teratur, memperbaiki pola makan, dan juga memperbaiki pola tidur. Ketiga, jaga koneksi sosial. Walaupun sulit, tapi tetap terhubung dengan orang lain, apalagi orang yang dipercaya, bisa sangat membantu. Gak harus curhat panjang, kadang cukup hadir bersama seseorang sudah menjadi bentuk dari terapi. Keempat, cari bantuan profesional. Depresi bisa diobati dengan datang ke psikiater ataupun psikolog. Itu bukan berarti tanda dari kelemahan, tetapi itu bentuk keberanian dan tanggung jawab pada diri kita sendiri. Yang kelima, latih otak untuk bisa pulih. Otak kita bisa selalu untuk berubah. Psikoterapi, obat-obatan, maupun intervensi neuromodulasi seperti neurofeedback maupun transcranial magnetic stimulation bisa membantu otakmu untuk teregulasi menjadi lebih baik. Jadi, depresi bukan cuma kesedihan yang lewat dengan tidur atau healing doang. Ini adalah kondisi medis yang bisa diatasi asal dikenali dan ditangani dengan tepat. Kalau video ini membantu, jangan lupa klik like dan subscribe agar semakin banyak orang tahu bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita.